Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Firmutia Bekasi, ingin mewawancarai UMKM Risol Pedas Garuda Baru. Pertama, mengenai profil usaha. Bisa dijelaskan latar belakang berdirinya usaha Risol Pedas Garuda Baru? Risol pedas itu berasal dari orang sukanya pedas ya, jadi kita ciptain risolnya jadi pedas isinya gitu. Siapa pemilik usaha Risol Pedas Garuda Baru? Bapak saya, keturunan kedua tuh bapak saya ya. Usaha Risol Pedas Garuda Baru berdiri sejak tahun 2015. Apakah Risol Pedas memiliki cabang? Nggak ada cabangnya sih. Kita buka usahanya keluarga, jadi cabangnya ya punya keluarga semuanya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa keunikan produk Risol ini dibandingkan produk serupa di pasaran? Belum ada sih yang lain yang jual risol pedas, jadi kita lain daripada yang lain gitu risolnya. Isinya sayuran ayam pedas. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya mengenai aspek teknik dan teknologi. Apa saja peralatan dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi risol? Prosesnya ya alat-alat masak aja gitu, masih manual. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pembuatan risol dari awal hingga siap dijual? Kita masak sayurannya dulu, isiannya dulu, terus dicetak, digulung, baru di-frozen, terus dijual. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai aspek manajemen dan SDM. Berapa jumlah karyawan yang bekerja dan bagaimana sistem pembagian tugasnya? Ada sekitar kurang lebih 30 karyawan. Ada yang buat bumbu isian risolnya, ada yang nyetak, terus ada yang dagang. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengelolaan usaha dilakukan secara keseluruhan Ibu? Pengelolanya ya kita menjual produknya gitu, dikelola keluarga sendiri gitu. Keuangan sama manajemen semua sama keluarga. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, dampak ekonomi usaha tersebut. Apakah usaha Risol Pedas Garuda Baru memberikan manfaat secara ekonomi? Iya dong. Jadi banyak yang kita jadikan karyawan gitu, membuka lowongan pekerjaan lah gitu. Iya. Lalu yang kedua, untuk dampak sosial usaha, apakah usaha ini juga punya efek baik secara sosial? Ya, efeknya ya kan orang penasaran dong, pasti pengen coba gitu. Jadi kita bisa membuka lagi yang baru lagi gitu. Tapi apakah untuk usaha Risol Pedas ini menjalin kerjasama dengan UMKM lain? Enggak ada sih. Berarti individu ya Bu ya? Lalu untuk aspek selanjutnya ini untuk pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada target pasar. Siapa aja sih Bu yang menjadi sasaran utama dari usaha Ibu ini? Semua orang sih yang suka makanan pedas. Tapi lebih ke apa Bu? Yang sering beli pelajar kah, mahasiswa atau kalangan orang tua? Beragam sih, semuanya hampir ada gitu. Kalau untuk strategi pemasaran, bagaimana cara usaha Risol Pedas Garuda Baru mempromosikan dan menjual produk? Kita jual produknya, buka usahanya di mana aja gitu, di tempat yang ada bazarnya terutama gitu. Kalau boleh tahu di bazar apa aja itu? Bazar Ramadan, terus bazar di Kendal gitu, dibuka di dekat stasiun di Sudirman. Kalau untuk bazar Ramadan itu di tiap tahun Ibu mengikuti atau? Ya. Kalau untuk di stasiun Sudirman tadi? Ya. Kalau di situ kan Ramadan nggak ada, hari biasa aja. Setiap bazar,
setiap bazar dilaksanakan pasti kita ikut. Itu di bulan, maksudnya di hari apa Bu waktu itu adanya? Nggak tentu sih, nggak tentu, tergantung bazarnya, dalam rangka apa gitu. Dalam setahun mau 3 kali. Oke, mungkin itu saja Bu. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk aspek legalitas. Pada usaha UMKM Risol Pedas Garuda Baru ini, apakah usaha ini sudah memiliki izin usaha atau sertifikasi lainnya, Bu? Udah BPOM juga udah, semuanya udah sih, udah diminta surat izin kesehatan juga udah. Selanjutnya, apa saja kendala dalam pengurusan legalitas usahanya, Bu? Nggak ada sih, kan Lancar kita aja langsung dicek ke tempat produksi, langsung jadi langsung. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Bagaimana sistem pencatatan keuangan dilakukan? Kemudian apa saja sumber modal usaha dan bagaimana pengelolaannya? Sumbernya ya dari apa sih? Sumber modal usahanya itu bagaimana? Kita kemarin pinjem dulu ya ke bank gitu, baru kita buka usaha ini, ya udah lancar, kita ya diputarin di modalnya aja gitu. Kemudian sistem pencatatan keuangannya secara manual ditulis tangan, Iya, di ditulis kertas tangan. atau pakai komputer Excel? Ditulis tangan, ada pembukuannya dalam sebulan ada. Untuk modal awalnya berapa, Bu? Modal awalnya sekitar 20 juta. 20 juta itu sudah semua? Iya. Bahan-bahan, Iya. gerobak. Ya, Kemudian untuk lapaknya sendiri itu terpisah dari modal? terpisah. Oh, dipisah. terpisah. Lapaknya? Lapaknya ada yang sejutaan, ada yang 500-an tergantung tempatnya. Ini Bu, bukanya berapa cabang? 12. Berarti satu cabang itu berarti bayar lapak terus atau Ya, bayar lapak terus. Setiap bulannya bayar lapak terus. sekitar 500 sampai 1 jutaan per bulan? Ya, Oke, selanjutnya untuk keuntungannya sendiri Bu, sebulannya bisa berapa omset? sebulannya kira-kira kurang lebih 12 juta itu omsetnya. Kalau keuntungannya? keuntungannya. Oh, keuntungannya 12. Omsetnya ya 30-an ada. Selanjutnya yaitu bagaimana usaha Risol Pedas ini mengelola limbah produksinya. Jadi limbahnya itu diapain? Dibuang ke tempat pembuangan sampah. Maksudnya Jadi dia ramah lingkungan Kak? oh iya, ya. Selanjutnya itu apa saja peluang eksternal yang saat ini dapat dimanfaatkan untuk perkembangan usaha? Kayak mungkin teknologinya. Jadi kayak Oh, kayak ada GrabFood-nya atau Iya. online-nya, ya begitu. Ada. Ada. terus selanjutnya apa tantangan utama yang dihadapi dan untuk mengatasi itu bagaimana? Tantangannya ya kalau tempat jualannya sepi, ya kita pasti kalau udah sepi kita cari lapak yang lain yang baru, yang lebih lumayan lah dari sebelumnya gitu. Terakhir, apa harapan Ibu ke depannya untuk usaha Risol Pedas ini? Usahanya ya semoga tambah banyak cabangnya, tambah rame yang minat beli gitu.